Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 11 April 2025 dengan sari berita. Program One Village One Product perkuat ekonomi lokal. BINUS Jakarta bantu perpustakaan digital di Manggarai Timur. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Kabupaten Ende resmi menetapkan program One Village One Product sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi desa dan juga sektor pertanian. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Program Satu Desa Satu Produk merupakan salah satu konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Adapun program One Village One Product ditetapkan dalam rapat koordinasi penetapan pada Kamis 10 April 2025 bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa program One Village One Product menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Ditambahkan, program tersebut juga mendukung kebijakan nasional, khususnya program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurut Bupati, program tersebut akan membuka peluang bagi petani lokal untuk memasok bahan pangan bergizi secara rutin dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan secara sistematis di pedesaan. Program Satu Desa Satu Produk merupakan salah satu konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan mengembangkan produk unggulan di setiap desa. Hal ini tentunya untuk mendukung program makan bergizi gratis, di mana program ini akan berdampak positif pada semua sektor, terutama meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dengan demikian akan mengurangi kemiskinan. Saya bersama Bapak Wakil dan Bapak Sekda tentunya mendukung program ini dan berharap dapat menjadi pilar ekonomi daerah kita. Ditambahkan Bupati, program One Village One Product mendorong setiap desa di Ende untuk mengembangkan produk unggulan di desa yang memiliki potensi pasar dan nilai tambah tinggi. Selain itu, dirinya mengharapkan kiranya program tersebut menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan asli daerah. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, Universitas Bina Nusantara BINUS Jakarta memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan digital di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses literasi dan juga kualitas pendidikan bagi masyarakat setempat. Informasi ini disampaikan Suimam. Wakil Universitas Bina Nusantara Jakarta, Dr. Olivia Rombot mengatakan perpustakaan digital memiliki manfaat besar jika dikelola dengan baik. Dan ini bagian dari visi misi Universitas Bina Nusantara dalam meningkatkan literasi masyarakat dan pendidikan yang berkualitas. Dijelaskan, bantuan ini mencakup perangkat teknologi, akses e-book, serta pelatihan bagi pengelola perpustakaan agar dapat memanfaatkan fasilitas digital secara optimal. Pemerintah daerah dan komunitas pendidikan menyambut baik inisiatif ini, mengingat keterbatasan bahan bacaan di daerah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan. Selain mendukung akses literasi,
Universitas Bina Nusantara juga berharap kerjasama ini bisa diperluas di masa depan. Kedepannya kami berharap juga akan ada kerjasama yang lebih lagi untuk banyak masyarakat di tempat ini semakin bisa juga mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Ditambahkan, para pelajar dan tenaga pendidik di Manggarai Timur menyambut positif kehadiran perpustakaan digital ini. Mereka berharap fasilitas ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas wawasan. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial BINUS Jakarta dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, untuk melihat secara langsung pendistribusian minyak tanah serta harga yang dijual sesuai harga eceran tertinggi HET, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa pangkalan minyak tanah di Pasar Alok, Maumere. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Kalau menemukan ada pangkalan, ada oknum yang menjual di atas harga HET yang 4.000, lapor ke kami. Sidak ini dilakukan Rabu 9 April 2025 untuk melihat secara langsung pendistribusian minyak tanah serta harga yang dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Bupati Sika mengatakan Pemkab Sika akan terus memantau distribusi minyak tanah dari Pertamina hingga pada pangkalan. Distribusi minyak tanah harus dipastikan berjalan aman untuk kebutuhan masyarakat Sika. Bupati berharap bagi masyarakat yang menemukan pangkalan atau oknum yang menjual minyak tanah di atas harga eceran tertinggi segera melaporkan ke pihak atau dinas terkait. Jadi kami minta juga media bantu kami. Kalau menemukan ada pangkalan, ada oknum yang menjual di atas harga HET yang 4.000, lapor ke kami. Dan juga bisa lapor ke aparat berwenang. Tadi ada dari pihak kepolisian juga teman di kami, sehingga kita mau untuk ini segera ditertibkan. Sementara Kepala Bagian Perekonomian Sika, Kandidus El Tolok mengatakan secara mekanisme distribusi resmi minyak tanah itu adalah pangkalan atau pengecer, namun pihaknya menemukan penjualan minyak tanah di luar sistem dengan harga Rp7.000 per liter. Penjualan di luar sistem ini dilakukan oleh warga yang membeli di pangkalan dan menjual kembali dengan harga tidak sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp4.000 per liter. Kabak Kandidus mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina terkait stok minyak tanah untuk Kabupaten Sika dan stoknya masih ada. Sementara itu pendropingan dari PT Pertamina ke agen berjalan dengan baik, kemudian dari agen ke pangkalan pun berjalan dengan baik. Kedepannya menurut Kandidus penataan pangkalan minyak tanah harus sesuai dengan jumlah kepadatan penduduk dan pihaknya akan mengawasi pangkalan minyak tanah untuk menjual sesuai radius dari pangkalan tersebut. Dari mekanisme distribusi resmi itu pangkalan adalah pengecer. 7.000 sampai dengan sekian yang kita temukan di lapangan itu ada mekanisme di luar sistem yang mereka membeli di pangkalan lalu mereka jual kembali. Ini yang sementara kami turun untuk menertibkan supaya tidak boleh penjualan dalam jumlah yang besar kepada pihak lain yang menjual kembali. Sebelumnya warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah. Bahan bakar ini sudah 2 bulan belakangan mengalami kelangkaan. Pemerintah Kabupaten Sika akan menertibkan penjualan minyak tanah di luar sistem untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Sika. RRI ND Ferry Soom melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi menyiapkan tiket kapal feri gratis bagi para peziarah yang ingin mengikuti prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Lady Badin melaporkan. Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Doris Rihi melalui bagian Kesra Biro Pemerintahan Maria Rosalinda kepada RRI mengungkapkan bahwa program tiket gratis diperuntukkan bagi umat Katolik yang akan berangkat dari Kupang menuju Larantuka dan sebaliknya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap tradisi keagamaan yang telah menjadi ikon spiritual dan budaya di NTT. Dirinya mengungkapkan bahwa Pemprov NTT menyediakan 390 kuota tiket gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti prosesi Semana Santa tahun
2025 ini. Dana yang tersedia di pemerintah Provinsi NTT yang dikelola oleh Biro Pemerintahan tersedia 100 juta. Hasil koordinasi kita dengan ASDP, kita mengambil tiket yang ekonomi, yang per orangnya 126. Jadi dari 100 juta itu kita konversi ke orangnya menjadi 390. Jadi per orang itu tiketnya PP. Pergi dan pulang. Saat ini yang mendaftar sudah 280 orang. Tersisa 110 orang yang belum mendaftar, tapi karena permintaan dari KUB saat ini kita sambil menghubungi koordinator. Maria mengungkapkan bahwa Pemprov memfasilitasi tiket keberangkatan dan kepulangan, dan hingga saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 280 peserta, dan pihaknya telah bekerja sama dengan ASDP menyiapkan keberangkatan di tanggal 13 April 2025 mendatang. Maria mengungkapkan bahwa program ini diharapkan bisa menjadi dukungan yang baik bagi pariwisata religi di Nusa Tenggara Timur. Di Biro Pemerintahan itu bagian Kesra kan mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu tupoksi kita juga itu ya, selain meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga Samana Santa menjadi ikon dunia ya, Indonesia juga menjadi ikon dunia, sehingga ini juga meningkatkan pariwisata khususnya di bidang keagamaan, wisata religi lah. Jadi dari data yang kita lihat ini, kebanyakan itu nama-nama orang Larantuka. Artinya mereka menganggap hari baiknya mereka sekalian pulang kampung. Samana Santa merupakan tradisi ziarah dan prosesi keagamaan Katolik yang sudah berlangsung ratusan tahun di Larantuka dan menjadi agenda religius tahunan terbesar di Flores Timur yang menarik perhatian umat Katolik dari berbagai wilayah termasuk dari luar NTT. RRI ND, Lady Badit melaporkan. Sejumlah warga Kota Ende Nusa Tenggara Timur mengaku kecewa atas pelayanan PT Dharma Lautan Utama Cabang Ende. Selengkapnya, Rovinus Fula melaporkan. Keluhan ini disampaikan salah satu penumpang ekspedisi Ustadz Jamroni kepada RRI pada Rabu 9 April 2025. Jamroni menilai pelayanan yang diberikan manajemen kapal Dharma Rucita 8 tidak maksimal, terutama terhadap kendaraan ekspedisi. Ia menyebutkan banyak kendaraan sudah bermuatan penuh namun tidak ikut diberangkatkan dan masih tertahan di pelabuhan IPND. Menurut Jamroni, hal tersebut semestinya tidak terjadi bila ada manajemen konektivitas yang baik antara darat dan laut. Ia menekankan bahwa setiap pembelian tiket semestinya sudah terintegrasi dengan sistem keberangkatan. Jamroni mengatakan pada Rabu dini hari banyak sopir ekspedisi dan penumpang kecewa karena batal berangkat. Meski tiket dikembalikan penuh, mereka tetap rugi waktu dan tenaga karena sudah siap berlayar. Kurang maksimal terhadap masyarakat, terutama terhadap ekspedisi tadi malam yang puluhan ekspedisi sekarang masih tertengger di Pelabuhan IP, dan itu tadi malam sangat-sangat kecewa. Mudah-mudahan terjadi tadi malam itu merupakan awal dan terakhir. Artinya mereka sesungguhnya belum bisa melayani secara maksimal sebenarnya. Seharusnya orang yang punya tiket itu sudah wajib berangkat. Iya, tapi puluhan ekspedisi sekarang masih ada. Kemudian alasan kedua, karena kendaraan dari Kupang juga banyak mereka muat. Artinya ini kan seharusnya connect. Ketika dari Kupang sudah sekian, maka ini terima sekian. Batasi. Iya, sehingga tidak ada istilahnya kecuali dia terlambat sendiri gitu. Lanjut Jamroni, pembatalan keberangkatan baru diumumkan saat sudah berada di pelabuhan dan kejadian tersebut diharapkan tidak terulang. Menanggapi hal tersebut, manajer PT Dharma Lautan Utama Cabang Ende Agus Tolik menjelaskan bahwa KM Dharma Rucita 8 merupakan kapal transit dari Kupang. Oleh karena itu, kuota penumpang dan kendaraan dibagi sejak dari pelabuhan asal. Ia menambahkan sisa kuota dari Kupang baru dijual di pelabuhan transit seperti Ende dan Labuan Bajo. Atas kejadian itu tidak ada masalah besar, hanya miskomunikasi. Para sopir datang di pelabuhan dan berharap dapat tiket, tapi kuota sudah habis. Jadi saya sampaikan bahwa memang kita ini kan transit posisinya di Ende ini semenjak kapal masuk Kupang ini posisi transit, jadi ada pembagian kuota. Jadi kuota itu kita bagi dari Kupang sebagai pelabuhan asal, kemudian sisanya baru kita jual di pelabuhan transit di Ende sama Bajo kan. Untuk sopir yang kemarin sebenarnya nggak ada masalah, hanya sedikit miskomunikasi. Kemarin saya jelaskan ke sopir, ada beberapa itu kendaraan yang sudah saya sampaikan ini bookingan nggak ada, jadi tidak dapat tiket. Jadi mereka sopir-sopir coba-coba ke pelabuhan, siapa tahu dapat tiket. Ternyata tetap nggak bisa gitu, karena kan kita sesuai kapasitas. Menurutnya, kendaraan ekspedisi yang tidak diberangkatkan memang tidak masuk dalam kuota awal yang sudah ditetapkan. Dari Kupang diberangkatkan
memberangkatkan 18 trek besar, sementara dari Ende sebanyak 49 trek besar dan sisanya trek sedang. Setelah berdiskusi dengan para sopir dan pemilik ekspedisi, manajemen berjanji akan mengangkut kendaraan mereka pada keberangkatan berikutnya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para sopir yang tidak mendapatkan tiket, dan kejadian ini terjadi karena kapal sudah dalam kondisi kelebihan muatan dan kuota sudah terbagi sejak awal. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Berita terakhir, terkait kunjungan Wapres Gibran ke kantor pusat Pelni, Kepala Cabang Pelni Labuan Bajo mengungkapkan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah pusat memastikan kesiapan dan juga kesediaan angkutan laut. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Aminuddin Ma'ruf mengunjungi kantor pusat Pelni di Jakarta pada Senin 7 April 2025, ditanggapi Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo Benny Marganda Sinaga yang mengapresiasi kunjungan Wapres Gibran tersebut. Dia mengatakan ini sebagai bentuk komitmen dan perhatian besar pemerintah pusat dalam memastikan kesiapan dan ketersediaan angkutan laut. Pujian dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui kunjungan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka ke kantor pusat PT Pelni Persero tanggal 7 April 2025. Kunjungan ini merupakan pertanda bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat memberikan perhatian besar kepada angkutan laut, dalam hal ini maritim line, termasuk dalam upaya untuk melakukan dan memastikan kelancaran angkutan Lebaran tahun 2025. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan dan pengelolaan layanan Pelni dalam menghadapi lonjakan penumpang selama musim mudik. Wapres juga menilai bahwa upaya Pelni layak mendapatkan penghargaan dan menegaskan peran vital perusahaan sebagai BUMN dalam menjaga konektivitas antar pulau yang menjadi urat nadi transportasi nasional. Wapres juga berpesan kepada Pelni untuk terus memperkuat sistem pelayanan dan pengelolaan armada Pelni. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung peran Pelni dalam pemerataan akses transportasi yang andal dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Pelni sendiri akan terus berkomitmen menjalankan peran strategis sebagai penyedia layanan transportasi laut yang andal, khususnya dalam mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2025 termasuk arus balik pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Sementara itu, untuk menghadirkan mudik tenang dan menyenangkan sebagaimana harapan pemerintah dan Kementerian BUMN, pelanggan kapal Pelni sudah dapat memanfaatkan saluran digital seperti aplikasi Pelni Mobile ataupun website resmi Pelni. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.